Semuanya bebas, alhamdulillah. Bebas, semuanya bebas. Mengaku. Kasih Bu, kasih Bu. Alhamdulillah perjuangan selama ini. Terima kasih. 13 orang terdakwa kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan tol Padang Pekanbaru di kawasan Taman Kehati, Padang Pariaman, Sumatera Barat, Sumbar, divonis bebas oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022, malam. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah, agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Majelis Hakim yang diketuai oleh Rinaldi Triandoko didampingi Hakim Juandra dan Hendra Joni para selaku hakim anggota menilai para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum, membebaskan terdakwa dari tahanan kota dan memulihkan hak-hak terdakwa, martabat dan kehormatan, kata Rinaldi. Menanggapi putusan itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan pikir-pikir. Sidang yang dilaksanakan secara hibrid itu berlangsung hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sementara Suharizal selaku pengacara yang mendampingi dua terdakwa yakni Jumadi dan Ricky Novaldi mengaku memang dari awal persidangan memang kedua kliennya itu tidaklah bersalah. Tentu kami mengapresiasi vonis bebas majelis hakim terhadap para terdakwa. Para terdakwa khususnya klien kami memang tidak terbukti melakukan korupsi, tuturnya. Suharizal pun berharap putusan bebas itu bisa menjadi spirit bagi penyelenggara pengadaan tanah jalan tol Padang Pekanbaru. Kasus ini berawal dari pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru pada 2020. Pada 2019 dilakukan proses ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk pembangunan proyek tol tersebut. Salah satu lahan yang terdampak adalah Taman Keanekaragaman Hayati Kehati, di Parit Malintang, Kabupaten Padang Pariaman. Uang ganti ruginya diterima oleh orang per orang. Setelah diusut lebih lanjut, ternyata diketahui Taman Kehati statusnya masuk dalam aset daerah dan tercatat pada bidang aset Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Padang Pariaman. Pada Juni tahun 2021, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat kemudian menaikkan status kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari hasil itu, ternyata diketahui ada 8 warga yang menerima uang ganti rugi dari pemerintah terkait pembangunan jalan tol itu. 8 warga itu diduga dibantu oleh sejumlah pihak yang juga ditetapkan sebagai tersangka dari unsur ASN PMK Padang Pariaman, BPN serta unsur perangkat nagari. Totalnya ada 13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Setelah berkas lengkap kemudian kasus dilimpahkan ke pengadilan. Dari dakwaan JPU, terdakwa dituntut beragam dari 6 hingga 10 tahun penjara. JPU Yandi Mustika Chase menuntut para terdakwa dengan tuntutan berbeda. Terdakwa Syamsuardi dituntut hukuman 10 tahun 6 bulan penjara, denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Terdakwa Buyung Kenek dituntut 8 tahun 6 bulan penjara, denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Terdakwa Khaidir dituntut 8 tahun, denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Terdakwa Sabri Yuliansyah dituntut 8 tahun, denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Terdakwa Raymond dituntut 6 tahun, denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Terdakwa Hussein dituntut 6 tahun 6 bulan, denda 50 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Terdakwa Syamsul Bahri dituntut 8 tahun, denda 100 juta rupiah subsidiar 3 bulan. Terdakwa Nazarudin dituntut 8 tahun 6 bulan, denda 100 juta subsidiar 3 bulan. Terdakwa Syafrizal dituntut 8 tahun 6 bulan, denda 100 juta rupiah subsidiar 3 tahun. Terdakwa Yuliswan dituntut 10 tahun 6 bulan, denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan. Sementara terdakwa Jumadil, Ricky Novaldo, dan Upik dituntut 10 tahun 6 bulan, denda 500 juta rupiah subsidiar 4 bulan.
Selain itu, JPU juga menuntut para terdakwa untuk membayar uang pengganti. Nilainya dan subsidi masing-masing terdakwa juga bervariasi. Hasilnya, majelis hakim memvonis bebas seluruh terdakwa karena tidak terbukti melakukan korupsi. Menurut majelis hakim, para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ganti rugi Taman Kehati untuk lahan tol Padang Pekanbaru. Semangat Bu. Kasih Bu, kasih Bu. Alhamdulillah perjuangan selama ini. Terima kasih. Persidangan ini, ruangan sidang penuh oleh pengunjung yang ingin mengetahui jalannya persidangan. Kasus korupsi jalan tol ini menjadi perhatian masyarakat karena 13 tersangkanya berasal dari kalangan yang berbeda, yakni 8. Semuanya bebas, alhamdulillah. Bebas, semuanya bebas. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.